Selamat pagi, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus menjadi milik kepunyaannya sampai selama-lamanya. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Saya sekarang ini ada di suatu tempat yang berada di ketinggian di desa Marampit dan Marampit Timur, Kecamatan Nanusa, di ujung utara Kabupaten Kepulauan Talaut. Pulau ini adalah pulau yang terbesar di Kecamatan Nanusa. Pulau yang ada di depan ini yang persis disaksikan, dilihat oleh saudara, itu adalah Pulau Mangupung, pulau tidak berpenghuni. Kemudian di balik pulau itu ada Pulau Intata dan Pulau Kakorotan, serta Pulau Malo. Ya, Pulau Malo yang di sebelahnya ya. Kemudian ini di tempat ini ada Taman Salib, saudara-saudara, di Pulau Marampit. Ini ada Taman Salib dengan tinggi kurang lebih 20 meter ya. Kurang lebih 20 meter. Puji Tuhan, saat ini oleh anugerah Tuhan saya bisa menyaksikan dan menikmati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Haleluya. Cuaca yang begitu cerah di pagi ini. Ya, puji Tuhan. Saya lanjutkan. Tadi sempat putus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi pagi waktu saya bangun, saya di pantai Desa Marampit. Bapak Ibu, tiba-tiba saya merasakan firman Tuhan itu masuk dalam pikiran saya. Itu di dalam Yohanes 6 ayat 44. Di kisah di Yohanes satu pasal itu ya Bapak Ibu, itu pada akhirnya banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Artinya sudah tidak ikut lagi Tuhan Yesus. Padahal orang-orang banyak itu sudah mengalami mujizat. Bahkan sudah disembuhkan, sudah diberi makan. Banyak sekali mereka mengalami mujizat. Tapi pada waktu Tuhan Yesus berbicara mengenai siapa dirinya, bahkan mengatakan di ayat 61, 62, 63 sudah mulai berbicara mengenai tubuhnya yang dikorbankan. Tubuhnya, dagingnya adalah roti yang turun dari surga. Darahnya adalah benar-benar minuman. Perkataan Tuhan Yesus ini sulit, bahkan tidak diterima oleh orang banyak itu, oleh murid-murid, orang-orang yang telah menerima mujizat. Tidak hanya oleh kaum Yahudi ya Bapak Ibu, oleh orang-orang Farisi, bahkan sekelas sudah dikatakan murid. Coba baca di dalam Alkitab, di Yohanes pasal 6.
banyak sekali murid-murid yang mengundurkan diri mendengar perkataan Tuhan Yesus pada saat itu. Masalahnya ada di mana sebetulnya? Saya merenungkan, mengapa Tuhan mereka mengundurkan diri ya Tuhan? Padahal mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan. Padahal mereka sudah mengalami mujizat. Matanya disembuhkan. Kemudian lumpuh berjalan. Tuli mendengar. Apalagi? Mereka itu orang-orang yang masuk di 5.000 orang yang menerima mujizat, diberi makan. Menyaksikan bagaimana Tuhan betul-betul membuat mujizat, memberi mereka makan. 5 roti dan 2 ikan cukup memberi makan 5.000 orang. Bahkan ada yang 4.000 orang. Itu kalau kita baca di kitab Injil ya, di kisah yang diceritakan. Sisanya 12 bakul. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu keluar perkataan di hati saya Bapak Ibu, bahwa orang yang hanya mengejar mujizat Bapak Ibu justru menjadi orang yang pada akhirnya menolak Yesus. Mujizat itu bagus Bapak Ibu. Tuhan bisa membuat mujizat melalui siapa saja. Pendeta berdoa, bahkan orang yang bukan pendeta. Kami sudah alami Bapak Ibu. Kami mendoakan seorang anak yang ada tumor di bagian lengannya ya. Pertama, menurut kesaksian dari ibunya, itu benjolan kecil, lama-lama membesar Bapak Ibu. Lalu didoakan. Dan puji Tuhan sembuh Bapak Ibu. Tapi yang harus kami sampaikan saat ini, agar kita tidak masuk di golongan, bilangan orang-orang, murid-murid yang mengundurkan diri, bahkan menolak Yesus. Bahkan yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu, orang banyak yang begitu mudahnya dihasut. Seandainya kita ada di zaman pada waktu itu, kita bisa juga masuk di kerumunan orang-orang yang berteriak-teriak, salibkan Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Kalau kita betul-betul tidak menerima karunia, kasih karunia, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 6 ayat 44. Bapak Ibu, coba baca. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa percaya atau datang kepada Tuhan Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Bapak Ibu. Artinya kalau hari ini saudara kita hidup dalam pertobatan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, tanpa ada embel-embel ya, tanpa ada motivasi cari keuntungan, misalnya percaya kepada Tuhan Yesus karena mengalami mujizat. Saya katakan di sini bahwa mujizat itu sebetulnya itu hanya meneguhkan Bapak Ibu. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, tapi kita sebagai orang percaya jangan berhenti saat mengalami mujizat. Kalau saudara berhenti ketika mengalami mujizat, saudara masuk bilangan murid-murid yang mengundurkan diri Bapak Ibu. Ketika ada kesulitan, saudara berbalik, bahkan menjual Yesus Bapak, mengkhianati dia Bapak Ibu. Tapi yang paling penting di sini yang tadi saya renungkan dalam hati saya,
Mari kita mengenal Dia, Bapak Ibu. Mari kita mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Siapa Tuhan Yesus itu? Yang telah mengerjakan semuanya, dan itu sudah selesai di atas kayu salib. Selesai di atas kayu salib. Dia mati bukan hanya bagi kita, tapi kita yang mati bersama dengan Dia di atas kayu salib. Mari kita percaya, terima, dan imani bahwa di sanalah bersama dengan Dia di atas kayu salib itu kita juga, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mengerti ini, Bapak Ibu, maka kita mengalami satu kehidupan yang benar-benar merdeka. Kita berperang lagi bukan supaya menang, tapi sesungguhnya kemenangan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita berperang saat ini sebanyak berperang di satu peperangan yang sudah dimenangkan. Sudah menang. Kita sudah menang, Bapak Ibu. Dari segala kuasa kegelapan dari dunia ini. Peperangan yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus bersama kita, Bapak Ibu. Walaupun dosamu merah seperti kain kermisi, menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Hari ini, saat ini, saudara yang mendengar video ini, siapapun saudara yang hari ini masih bergumul oleh karena sakit penyakit yang sudah berlarut-larut, sudah lama, Bapak Ibu, tidak ada yang salah jika saudara ingin disembuhkan mengalami mujizat. Tuhan bisa, Tuhan sanggup mengerjakan itu bagi saudara. Karena itu sudah dikerjakan, selesai. Ketika firman Tuhan berkata, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Tuhan bisa, hari ini juga. Bisa, asal saudara percaya, saudara terima bahwa itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Namun, jika mujizat itu tidak terjadi, saudara tetap dengan sakit penyakit. Saudara yang saat ini terkapar di rumah sakit atau di rumah yang sedang menyaksikan YouTube ini, dengar kabar baik yang saya sampaikan saat ini. Hatimu itu yang paling utama, rohmu, hatimu yang harus disembuhkan. Walaupun saudara terkapar, tapi sakit penyakit itu tidak dapat mencuri damai sejahtera serta sukacita di dalam hatimu. Haleluya. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi walaupun sakit, walaupun Tuhan panggil dalam keadaan sakit, tidak apa-apa. Yang penting hati kita sejahtera, damai, sukacita. Pikiran kita bebas. Kita menyadari betul bahwa Tuhan Yesus sudah menebus hidupku. Bahwa tubuh kita, hidup kita ini sudah digantung bersama-sama dengan Dia di atas kayu salib. Itu yang paling utama menurut saya. Soal sakit penyakit disembuhkan, itu biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan ini biarlah itu terjadi sesuai iman kita masing-masing. Kalaupun mujizat itu tidak kita alami, tidak apa-apa, Bapak Ibu. Mari kita bersyukur. Hidup kita telah diselamatkan oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Haleluya. Kadang kami sudah mengalami, ada yang waktu didoakan langsung mengalami mujizat. Tapi ada juga yang perlu waktu selama beberapa hari baru terjadi kesembuhan. Tapi yang kami lihat bahwa Tuhan mau ternyata orang-orang yang sakit-sakit ini, itu hatinya itu harus dipulihkan. Karena ternyata setelah ditemukan, begitu banyak yang kepahitan, begitu banyak yang menyimpan kebencian, amarah di dalam hatinya. Itu Tuhan tidak suka. Tuhan justru mau membereskan itu dulu.
Haleluya. Kalau setiap hari yang dikejar mujizat, hati-hati saudara. Kita bisa ditipu karena setan juga bisa berbuat mujizat. Setan juga bisa menipu anak-anak Tuhan, bisa membuat mujizat. Jadi yang saya saksikan di sini bahwa mujizat itu hanya jalan masuk, pintu masuk kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, lalu saudara sakit, hentikan kejar-kejar mujizat. Baik. Hentikan. Tapi biarlah sakit penyakit itu menjadi tempat kesempatan untuk kita merenung. Untuk kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita makan terlalu berlebihan. Leher kita ini terlalu berlebihan. Tuhan sedang mendidik kita agar kita berhikmat menikmati berkat Tuhan. Jangan terlalu jangan terlalu bernafsu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini mari, ini yang saya sharing, yang saya bagikan di pagi hari ini. Di atas Taman Salib di desa Marampit, di Pulau Marampit, Kecamatan Danusa, ujung utara, Kabupaten Kepulauan Talaut. Saya percaya hari ini Tuhan terus meneguhkan kita. Mari kita semakin melekat kepada Tuhan. Kita ini ada di akhir dari akhir zaman. Kapan saja Tuhan bisa datang, Bapak Ibu. Kapan saja bencana itu terjadi, Tuhan sudah perlihatkan. Tuhan sudah sampaikan, karena itu tercatat dalam kitab suci. Saudara kalau baca dalam Yohanes 6, pada waktu meterai ke-6 dibuka, itu ditandai oleh gempa bumi yang dahsyat. Matahari berubah menjadi hitam seperti karung rambut. Dan bencana-bencana yang lain. Gunung-gunung beranjak, bergeser Bapak Ibu. Ini terjadi. Ini tercatat. Dan kita sedang menuju kepada penggenapan segala sesuatu yang tercatat. Ini tidak bisa ditengking oleh hamba Tuhan hebat. Oleh siapapun tidak bisa. Namanya nubuatan tidak bisa ditengking Bapak Ibu. Haleluya. Kalau menunda terjadi, ya itu kewenangan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tapi bagi kita sebagai orang-orang percaya hari ini, mari kita semakin melekat kepada Tuhan. Kita jangan takut dengan segala situasi yang terjadi hari ini, Bapak Ibu. Justru kita anak-anak Tuhan, ini waktu yang paling tepat untuk kita menyampaikan kebenaran apa adanya kepada semua orang. Haleluya. Karena orang benar, kita semua Bapak Ibu yang bersaksi, yang memberitakan Injil, yang melakukan pelayanan di mana saja, kita melakukannya itu bukan agar kita masuk surga, tidak. Sesungguhnya hari ini saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil dan lain-lain, itu karena kita sesungguhnya adalah orang-orang yang berasal dari kerajaan surga. Meskipun kita masih ada di bumi ini, kita adalah warga negara kerajaan surga. Maka kita harus sampaikan kebenaran dengan berani, jangan takut, Bapak Ibu. Kalau Tuhan menyampaikan pesan secara spesifik, sampaikan, jangan takut. Karena dunia ini sudah dikalahkan di atas kayu salib. Pekerjaan iblis itu sudah dikalahkan. Kita ini berperang karena kita sudah menang. Haleluya. Peperangan yang sudah dimenangkan sebelumnya oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kabar baik yang harus saya sampaikan hari ini. Bukan kita berjuang lagi untuk menang, tidak. Usaha manusia tidak dibutuhkan di sini. Tidak ada usaha manusia, sehingga saudara kita semua tidak boleh berbangga. Tidak ada. Haleluya.
Semua dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib. Kalau ada yang menolak kasih karunia ini, wow, rugi saudara. Masih mau berjuang dengan usaha sendiri. Oh, haleluya, supaya selamat. Begitu bodohnya manusia itu, saya katakan. Haleluya. Hari ini puji Tuhan, dari tempat ini saya mau sampaikan, jangan takut. Teruslah kita semakin melekat kepada Tuhan. Sampaikan pesan Tuhan. Jika Tuhan memberikan pesan kepada saudara, teruslah berbuat kasih. Haleluya. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Ku percaya Tuhan, urapan-Mu Roh Kudus mengalir saat ini kepada semua yang mendengar pesan ini. Terima kasih Tuhan, jamah hati mereka semua. Mereka yang dalam pergumulan, berikan mereka hikmat untuk mengerti dan menyadari bahwa segala sesuatu telah Engkau selesaikan, telah Engkau kerjakan di atas kayu salib Tuhan. Kami hanya percaya dan menerima, haleluya, kemenangan yang telah Engkau kerjakan. Dan kami sama-sama menang Tuhan. Dosa apapun Tuhan hari ini, saudara-saudara yang hidup dalam dosa, pintu anugerah masih ada. Saat ini terima pengampunan Tuhan, akui dosa di hadapan Tuhan, percaya Dia sudah mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Bahkan engkau juga dengan iman percaya engkau sudah disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sesungguhnya. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengalir saat ini, memenuhi hati umat-umat, memberi hikmat, memberi pengetahuan, pengertian, sehingga kami hidup setiap hari, hidup dengan hikmat surgawi Tuhan. Kami tidak ikut arus dunia ini Tuhan, karena persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang dalam mengalami kebuntuan Tuhan, saat ini dibukakan jalan keluar Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan, hamba sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian perjumpaan kita di saat ini. Sampai kita bertemu pada kesempatan selanjutnya. Shalom. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Sumber mata air Matane, Pulau Merampit. Haleluya. Sungguh ciptaan Tuhan. Berkat Tuhan bagi pulau ini.